dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2021. Di jurusan Pendidikan Fisika, saya berada di kelas C. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas awal percobaan 1 pada praktikum kimia dasar tentang pengenalan alat dan K3 yang diasistensi oleh Kak Sakinah dengan nomor induk mahasiswanya A251-20021. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan. Yang pertama ada tabung reaksi. Jadi fungsi tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Yang kedua ada gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Yang ketiga ada labu ukur. Labu ukur berfungsi untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Keempat, gelas beaker atau gelas piala. Gelas beaker adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Alat ini biasa digunakan untuk bahan kimia dengan sifat korosif yang terbuat dari PPTE. Kelima, labu Erlenmeyer. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Alat ini berbentuk kerucut dengan leher silinder dan dasar yang datar. Ini diambil dari nama Emil Erlenmeyer. Keenam, rak tabung reaksi. Fungsi rak tabung reaksi adalah sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan, dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Yang ketujuh ada pipet ukur. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Pipet ini terdapat skala yang menunjukkan volume. Ukuran volume terbesar pada pipet ukur ini adalah 50 mili. Yang kedelapan, pipet volume. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. Kesembilan ada corong pisah. Jadi corong pisah ini biasanya digunakan dalam proses ekstraksi cair, yaitu proses memisahkan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas yang berbeda. Ke-10 ada pipet tetes. Pipet tetes. Jadi pipet tetes sesuai dengan namanya, pipet yang satu ini mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. Ke-11 ada batang pengaduk. Jadi batang pengaduk digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia, untuk membantu dekantasi larutan, untuk menginduksi kristalisasi dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. 12 ada gelas kaca atau gelas arloji. Jadi gelas ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, ketiga sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. 13 ada labu destilasi. Jadi labu destilasi digunakan untuk menampung zat-zat, utamanya zat yang memiliki titik lebih tinggi ketika proses destilasi. Destilasi atau penyulingan adalah memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. 14 penjepit tabung reaksi. Jadi penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu ini digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan. 15 buret. Jadi alat dengan bentuk silindris memanjang ini biasanya digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. Pada pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang K3. Jadi K3 atau biasa disingkat dengan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 1960 Pasal 2, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum.